Five, four, three, two, one, go! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat menikmati hari ke-7 Lebaran di tahun ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman semua, pertama-tama gue memperkenalkan diri karena berhubungan ini video blog pertama gue yang ada di channel gua juga. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu karena kita udah di perjalanan. Kita berdoa semoga diberi kelancaran pergi dan pulangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Oke, perkenalkan teman-teman, nama gua Irul. Rumah gue di Jakarta Selatan, tempatnya di Ragunan, kadang juga di Jagakarsa. Jadi buat teman-teman yang mau nyari gue ya di sekitaran situ. Terus sekarang juga gue masih kuliah gue di salah satu universitas swasta di Jakarta. Umur gue masih muda, yang jelas ya belum menikah. Terus gue juga sekarang lagi ngevlog bareng motor kesayangan gue, GL100 tahun 94, warnanya merah. Gue kasih nama Linggar Jati. Asik. Nanti gue bakal review dia kenapa bisa dinamain Linggar Jati dan segala macamnya. Oh ya, buat teman-teman, gue kali ini di video blog gue yang pertama gue mau keliling-keliling sekaligus sharing-sharing dikit lah ke teman-teman. Jadi rutenya dari Ragunan tadi terus ke Antasari, Blok M, Senayan, Sudirman, Tamrin, Monas. Ya mungkin, tapi nanti juga videonya nggak panjang-panjang kali ya, karena baru pertama kali gue buat video. Masih kaku juga, kelihatan dari bahasanya pasti. Ya, sekarang di hari ke-7 Lebaran, suasana udah mulai rame. Walaupun masih ada himbauan PSBB dari pemerintah, ya kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir dan teman-teman yang sedang ada di rumah selalu diberi kesehatan dan rezeki yang banyak tentunya. Amin. Sebenarnya sih gue mau cerita sedikit juga kenapa bisa lahir video blog ini. Ya mungkin karena itu tadi, karena gak ada apa-apa di rumah, cuma ngurus orang tua, terus belum ada kerjaan lagi ya, jadi kita bikin sesuatu yang bermanfaat buat gua, tapi nggak tahu buat kalian bermanfaat atau enggak. Semoga aja bermanfaat, amin. Di video blog gue yang pertama ini gue solo riding, jadi ya nggak ada temen karena emang niatnya mau bikin vlog
terus ya refreshing juga sedikit di tengah PSBB, tapi dengan tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, gue udah mau memasuki kawasan Bundaran Senayan. Cuacanya lumayan panas, anginnya lumayan kenceng. Jadi sebenarnya enak banget buat nyantai-nyantai di rumah. Buat kalian yang gak ada kegiatan, bisa banget diisi oleh kegiatan-kegiatan positif. Oke, lampu merah. Motor gue mati. Giginya masuk ternyata. Starter lagi coba. Oke. Oh iya, gue juga mau minta maaf nih sama teman-teman karena gue nggak pakai safety gear yang baik. Sarung tangan gue buntung, terus nggak pakai lengan panjang. Pakai lengan panjang sih sebenarnya, cuma gue gulung karena gerah. Terus juga kalian bisa lihat tuh teman-teman, spion gue blind spot banget karena nggak ngarah sama sekali ke belakang. Tapi ngarahnya malah ke tangan gue tuh. Banyak motor-motor gede juga ternyata. Serius sih teman-teman, ini gue baru pertama kali ngelakuin video blog keluar pagi-pagi di hari Minggu. Bener-bener baru pertama kali keliling-keliling kota. Ya jadi new experience juga. Dan ternyata enak gitu, bisa nikmatin udara kota pagi-pagi di hari Minggu. Nah, di video blog gue kali ini, untuk yang pertama kali gue mau membahas sedikit tentang hal-hal yang biasanya disepelekan di sepeda motor kita sih. Kalau menurut gue itu ada 4 hal-hal yang sering banget disepelekan sama pengguna motor, terutama gue sendiri sih. Ini sifatnya sharing aja. Kalau ada kesalahan atau ada kekurangan, teman-teman bisa kritik saya, kritik gua. Yang pertama gue mau membahas hand grip. Biasanya hand grip itu sering banget dilupain sama teman-teman semua, terutama gua. Kenapa? Karena biasanya hand grip udah bawaannya seperti itu, kita nggak cek lagi. Kenapa gue bilang nggak cek lagi? Karena biasanya hand grip ada yang udah lama dan ada yang baru, ada yang enak, ada yang nggak enak, ada yang kekecilan, ada yang kegedean, ada yang licin, ada yang kasar. Tuh biasanya hand grip. Tapi itu semua biasanya kalau sudah motor berumur sekitar ya 6 sampai setahun lah. 6 bulan sampai 1 tahun itu biasanya hand grip itu udah terasa mulai gak enak. Dan biasanya itu juga bisa jadi faktor kecelakaan kalau menurut gue. Karena kenapa? Hand grip licin, mau mencet rem malah keterusan, jadi gak kepencet remnya, bahaya kan jadinya. Terus hand gripnya kegedean, mau mencet rem malah nggak sampai, jadi bahaya juga kan.
Jadi sebenarnya kalau kita mau naik motor, apalagi tunggangan kita sehari-hari, ada baiknya hand gripnya diperhatikan dulu teman-teman, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sih menurut gua. Nah, terus yang kedua juga, hal yang paling penting dan jarang banget diperhatiin sama teman-teman itu biasanya minyak master rem. Ya jadi kenapa master rem menurut gua penting ya, karena minyak master rem itu ibaratnya darah dari rem itu. Kalau darahnya kotor, pasti ada yang bermasalah di bagian pengereman. Nanti kalau misalkan minyak master remnya udah kelamaan, pengereman jadi nggak mulus, kampas sama dis bekerjanya jadi nggak bagus, remnya jadi nggak pakem, bisa menimbulkan bahaya. Itu kan yang harus kita hindarin. Makanya gimana pun kita harus cek juga tuh minyak master rem, karena memang komponen penting yang biasanya jarang banget diperhatiin sama pengguna-pengguna motor. Nah, pengguna motor tuh biasanya merhatiin cuma karbu, mesin, injeksi, bannya udah botak apa belum, tarikannya enak apa enggak, biasanya itu yang diperhatiin. Jadi itu poin yang kedua. Yang pertama tadi hand grip, yang kedua minyak master rem. Nah, yang ketiga itu menurut gue yang gak kalah penting juga dari komponen yang harus diperhatikan di bagian motor kita, itu tekanan angin pada roda atau pada ban. Karena biasanya kan kita lupa tuh, suka ngecek tekanan angin atau tekanan ban, tahu-tahu pas dibawa motor berat. Kenapa ya? Padahal tekanan anginnya yang berkurang, jadi motor agak sedikit berat. Tekanan angin sebenarnya bagus juga dicek rutin karena bisa memperpanjang umur ban. Jadi ban nggak terlalu kempes, nggak terlalu kekencengan, jadi nggak mudah pecah komponen-komponen bannya itu. Karena biasanya kan kalau kita maksain jalan dalam kondisi kempes, nah ban itu akan mudah pecah tuh pinggir-pinggirannya. Nah itu bisa bahaya. Kalau kita lagi speeding atau lagi ngebut tiba-tiba pecah, kita nggak bisa ngontrol, nah itu yang menimbulkan bahaya. Makanya tekanan angin pada ban atau roda menurut gue juga penting. Itu sih teman-teman, itu poin ketiganya. Karena kan orang banyak banget tuh yang nyepelein masalah ban kempes masih dipakai, tiba-tiba pas belok jatuh karena tekanan angin pada bannya tuh nggak bagus atau kurang. Jadi ban, kalau bahasa pinggirannya tuh melejit, bannya melejit gitu. Banyak yang sepedaan juga. Mungkin kalau kondisi normal di sini nggak bisa dilewatin sepeda motor kali ya, karena kan ada Car Free Day. Nah terus juga kalau menurut gua hal-hal yang paling sering disepelein sama orang-orang kalau naik motor tuh biasanya bagian jok. Kenapa gue bilang bagian jok?
karena biasanya ya orang-orang atau gua kalau ngeliat motor ada joknya pasti dipakai. Cuman ya kita kan nggak tahu kondisi jok itu kayak gimana, gembos atau enggak, licin atau enggak. Kalau jok kan yang enak atau yang bagus itu menurut gua, satu nggak licin, yang kedua nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, jadi rebound dari jok itu ada gitu. Jadi jok juga nggak kayak aspal, nggak keras, dan nggak kayak balon yang keempukan. Karena nanti itu efeknya pada saat kita jalan jauh sih sebenarnya, sangat-sangat terasa. Bisa bikin bokong bagian belakang kita tuh kurang nyaman. Itu sih sebenarnya poinnya kalau menurut gua, kenapa kita juga harus memperhatikan jok atau kursi dari motor kita. Kalau jok licin itu juga menurut gua bahaya. Tiba-tiba kita speeding, ngerem mendadak, bagian tubuh kita bisa langsung maju ke depan karena joknya itu licin. Nah itu sih teman-teman yang menurut gue juga penting. Jadi 4 poin tadi tuh menurut gue penting dan jangan disepelekan teman-teman. Yang pertama itu hand grip, yang kedua minyak master rem, yang ketiga itu ada tekanan angin pada ban atau roda, yang keempat itu jok atau kursi pada kendaraan kita. Itu sih kalau menurut gue. Ya ini hanya sekedar sharing sih teman-teman. Kalau teman-teman punya saran atau kritik atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, nanti bisa disampaikan di kolom komentar, di link video gua yang baru gue bikin untuk pertama kalinya. Semoga bermanfaat juga, semoga teman-teman juga suka, dan juga semoga kedepannya bisa memberikan banyak manfaat juga buat teman-teman. Dan gue juga mohon maaf kalau di sini ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang enak didengar, karena jujur gue juga baru pertama kali. Dan ya mungkin itu aja sih kalau dari gue untuk video gue yang pertama ini, untuk video blog gue yang pertama ini. Ya semoga ada manfaatnya.